warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa di pertemuan pertama kita di pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7 ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Coba kalian buka untuk buku paket atau buku cetak kalian yang ada di bab 1, yaitu dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Silakan dibuka, nanti kita akan belajar bareng dari buku cetak itu ya. Kalau sudah dibuka, oke anak-anak semuanya, yang akan kita pelajari di situ adalah yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga kita akan pelajari adalah mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna iman. Anak-anakku sekalian, kalian mungkin udah pernah belajar ya di SD dulu apa yang dimaksud dengan iman ya. Iman itu secara bahasa artinya percaya ya. Percaya, yakin dengan sepenuh hati. Atau lebih lengkapnya iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dalam perbuatan. Itu makna iman. Artinya anak-anakku sekalian, iman itu tidak bisa hanya sekedar diyakini, tetapi juga harus diucapkan dan harus dibuktikan. Kayak semisal seperti ini. Saya yakin sama Allah secara hati. Tapi juga tidak cukup dengan hati. Buktinya apa? Buktinya seseorang yang terlahir bukan dalam keadaan yang muslim, artinya dia terlahir dari keluarga yang non-muslim, dan ketika sudah besar dia ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus mengikrarkannya, dia harus mengucapkannya, yaitu dengan 2 kalimat syahadat, bukti tanda iman dia gitu. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Dan kita sudah melakukan itu. Kenapa? Karena orang tua kita juga muslim, dan juga dalam sholat kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda keyakinan kita kepada Allah gitu ya. Jadi iman itu yang pertama harus diyakini dengan hati, yang kedua harus diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga harus dibuktikan dalam perbuatan. Saya percaya sama Allah dalam hati. Saya juga percaya kepada Allah dengan lisan diucapkan. Tapi nggak pernah sholat. Bagaimana itu? Berarti imannya tidak sempurna. Karena bukti dari iman adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita percaya sama Allah, artinya apapun yang Allah perintahkan kepada kita harus kita lakukan gitu. Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka kita harus melakukan sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa, maka kita pun harus melakukan puasa. Apapun yang Allah perintahkan, kita harus lakukan sebagai tanda atau bukti keimanan kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, artinya ada kesalahan dalam keimanan kita. Gitu. Ya, jadi kita harus yakin dengan sepenuh hati dan harus kita ucapkan dan juga kita buktikan dalam perbuatan. Gitu. Itu tandanya iman. Ya, jadi kita harus mengerti betul apa yang dimaksud dengan iman. Dan yang akan kita bahas nanti adalah iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Siapa itu Allah? Ya, kita akan mempelajarinya di sesi berikutnya tentang Asmaul Husna. Ya, untuk hari ini kita cukup mempelajari tentang makna iman. Ya, jadi sekali lagi apa yang dimaksud dengan iman itu sudah dimaksudkan di dalam Al-Quran. Contohnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitabnya, terutama kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
Barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul dan hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman qada dan qadar. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, agar kita lebih dekat kepada Allah melalui nama-nama Allah. Ternyata Allah juga punya nama loh, bahwa nama-nama Allah itu sangat indah. Ya, ada banyak nama-nama Allah. Kalau yang kita tahu ya, kita tahu ada 99 nama yang dikenal dengan Asmaul Husna. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga anak-anak di rumah bisa belajar dengan baik ya. Setelah selesai melihat video ini, tolong nanti dicek di deskripsi video ini. Nanti di situ ada link. Tolong linknya diisi tanda kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa diisi linknya agar kalian masuk dalam pembelajaran di kelas pertemuan pertama ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.